Salam otomotif, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Nah, di sini para brother semua kita akan membahas tentang jalur kabel pengapian dan kelistrikan untuk tipe motor Honda Beat Karbu ya, atau Honda Scoopy Karbu. Ini permintaan subscriber kita ya. Oke, kita ada kesempatan, kebetulan ini lagi bongkar di tipe motor Honda Beat Karbu. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Nah, di sini sekarang kita akan bahas dulu untuk di jalur pengapiannya ya. Oke, langsung aja para brother semua. Untuk sistem pengapian pada tipe Beat Karbu atau Scoopy Karbu itu adalah sistem pengapian DC yang memerlukan arus pengisian dari spool jalan dan juga arus keluaran dari kiprok atau regulator yang melalui aki setelah kunci kontak di-on-kan menuju ke bagian pin soket CDI-nya. Jadi CDI-nya memerlukan arus dari kiprok atau aki ya setelah kontak on yang asalnya dari spool pengisian. Oke, langsung aja di sini untuk jalur utama di bagian spool pengisian. Nah, di sini ada 3 warna kabel. Satu kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan ya. Nah, ini masuk menuju ke bagian pin soket kiprok langsung. Ini pastikan harus ada arusnya. Kalau misalkan kita lepas di bagian pin soket kiprok ini, nah untuk jalurnya itu akan langsung masuk ke bagian atas sebelah kanan ya. Nah, masuknya ke sini. Nah, ini cocok untuk para brother semua ketika mau melakukan perakitan di jalur pengapian dan kelistrikan untuk tipe motor Honda Beat Karbu atau motornya Scoopy Karbu. Oke. Nah, kemudian para brother semua, untuk keluaran dari kiprok ini itu pastikan harus ada arusnya, berarti kabel warna merah ya. Nah, ini kabel warna merah di bagian bawah sebelah kanan. Ini arusnya arus DC. Untuk keluaran dari spool ini arusnya arus AC. Sedangkan keluaran dari kiprok ini arusnya berubah menjadi arus DC. Nah, kabel warna merah ini itu akan masuk menuju ke bagian plus aki 1, dibuat 2 cabangan. Yang satunya akan masuk menuju ke bagian sebelum kunci kontak. Oke, paham ya, seperti itu. Nanti untuk di bagian sikringnya kita akan bahas. Karena untuk jalur yang masuk ke sebelum kunci kontak itu ada 2 jalur. Satu keluaran dari plus aku yang melalui sikring, yang kedua adalah arusnya dari keluaran kiprok ini. Jadi ketika motor ini di bagian sikringnya putus, itu akan tetap bisa hidup ya. Karena untuk jalur keluaran dari kiprok ini masuk ke sebelum kunci kontak. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, langkah selanjutnya untuk di jalur kabel warna merah ini itu masuknya ke sini ya. Nah, langsung ke bagian plus aki. Oke, itu satu. Kemudian yang satunya masuk menuju ke tempat sebelum kunci kontak. Oke, ini tidak kita bongkar ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah, kemudian untuk di bagian plus aki ini akan keluar satu cabangan kabel, yaitu kabel warna merah besar. Nah, biasanya itu melalui sikring sebelum masuk ke kontak. Nah, di sini ada 2 sikring. Nah, ini mohon maaf untuk sikringnya sudah kita perbaiki. Nah, ini ada kabel warna 2. Oke. Bentar. Nah, ini kabel warna 2 merah ya. Nah, ini yang satu adalah arus keluaran dari plus aki. Nah, dari sini menuju ke sikring. Keluaran dari sikring berarti kabel yang satunya ya, yang ini nih. Nah, ya. Ini yang satu keluaran dari plus aki nih. Masuk ke sikring. Nah, berarti keluarannya yang ini. Nah, kabel yang ini itu akan masuk menuju ke sebelum kontak, dijadiin satu dengan kabel keluaran dari kiprok yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, jadi dijadikan satu dengan jalur kabel ini. Oke, paham ya, seperti itu. Nah, ketika kunci kontak di-on-kan, ini untuk jalur pengapiannya dulu ya. Ketika kunci kontak itu di-on-kan, maka arusnya itu akan keluar melalui kabel warna merah garis hitam ini. Oke, itu satu masuk ke sini. Terus yang satunya ketika kunci kontak itu di-on-kan masuk ke bagian bending starter. Nah, ke sini atau ke relay starter. Oke, paham ya? Jadi masuk ke sini satu, terus satu lagi masuk ke bagian jalur bending starter atau relay starter. Nah, kemudian para brother semua, satu kabel lagi ketika kunci kontak itu di-on-kan
akan masuk menuju ke tempat sikring di bagian ini. Jadi sikringnya ada dua. Oke, kalau sikring yang satu tadi ini adalah sebagai arus keluaran dari plus aki masuk sikring, keluarannya masuk menuju ke kontak sebelum kontak. Kalau sikring yang satu ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Jadi ketika kita kunci kontak itu di-on-kan, maka arus akinya akan keluar masuk menuju ke sikring. Nah, keluaran dari sikring ini, nah ini adalah yang menjadi beban untuk switch rem. Oke. Terus yang masuk menuju ke tempat sebelum pleasure sen dan juga ke lampu kilometer. Nah, ini jalurnya. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi untuk di jalur pengapian. Berarti kita ke bawah ya, sini. Itu untuk di jalur kiprok ya, yang menuju ke plus aki dan juga kontak yang masuk ke jalur CDI. Nah, di sini para brother semua untuk di bagian spool ini ada kabel warna kuning. Nah, untuk kuning ini adalah sebagai arus utama lampu ya, penerangan lampu, lampu utama jarak jauh dan dekat beserta lampu senja ya. Oke, untuk lampu rem bukan dari sini jalurnya, nanti kita akan bahas. Nah, itu akan masuk untuk kabel warna kuning ini ke bagian pin soket kiprok. Nah, berada di bagian bawah sebelah kiri. Nah, ini pastikan harus ada arusnya. Jadi posisi lampu ini atau spool lampu ini masuk menuju ke kiprok. Setelah ditahan oleh kiprok atau regulator, kabel kuning ini akan langsung masuk menuju ke bagian saklar on off lampu utama dan saklar senja. Nah, berarti masuk ke sini. Sedikit kita bahas dulu ya. Sebentar. Nah, masuk ke sini dibagi dua. Oke, paham ya. Jadi ini adalah keluaran dari spool lampu masuk menuju ke kiprok. Setelah ditahan kiprok masuk menuju ke bagian saklar on off lampu utama dan senja. Nah, kemudian para brother semua, untuk kabel yang satunya di jalur spool jalan. Nah, ini adalah jalurnya pulsar ya. Ini bukan gulungan spool, ini adalah pulsar, kabel warna biru garis kuning. Nah, ini pastikan harus ada arusnya. Ini langsung masuk menuju ke bagian pin soket CDI. Jadi kita akan tunjukkan langsung masuknya kemana. Nah, ke sini. Jadi para brother semua bisa langsung dipraktekkan cara merakitnya. Barangkali di rumah itu kabelnya imitasi ya, beda warna kabel. Nah, jadi kabel yang dari pulsar itu masuk ke sini, bagian atas sebelah kiri. Oke, paham ya? Nih. Oke. Nah, kemudian untuk di bagian pin soket CDI ini ada beberapa warna kabel. Untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Nah, ini pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor. Karena untuk CDI ini memerlukan jalur massa atau ground. Tapi untuk di tipe motor Honda Beat Carbo atau Scoopy Carbo itu jalur massanya melalui stop engine standar samping ya. Nah, ini contoh jalur massanya. Ini ada kabel warna hijau. Ini kita pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor seperti ini. Jadi ini posisinya dijepit sama baut. Oke, paham ya? Ini tidak ada arus untuk jalur massa atau ground. Nah, kemudian para brother semua di bagian pin soket CDI untuk jalur pengapian. Nah, di sini ada kabel warna hijau garis putih. Nah, ini hijau garis putih ya, jelas ya. Untuk kabel warna hijau garis putih ini adalah bukan arus ya. Ini adalah jalur massa keluaran dari standar samping atau jalur stop engine-nya standar samping. Ketika kita angkat di bagian standar samping, maka massanya itu akan terhubung. Oke, paham ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk kabel warna hijau garis putih ini adalah stop engine-nya jalur massa. Ketika standar samping ini kita angkat ke atas, maka jalur massanya akan terhubung masuk ke bagian pin soket CDI. Nah, ketika kita dikebawain di bagian standar sampingnya, maka untuk massanya itu tidak akan terhubung. Saya kira paham seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur yang di pin soket CDI untuk pengapiannya, nah ini untuk kabel warna merah garis hitam ini tadi sudah kita jelaskan. Ini pastikan ada arusnya setelah kunci kontak di-on-kan ya. Nah, kemudian kita kasih tambahan kepada para brother semua, ketika di bagian kabel warna merah garis hitam ini itu tidak ada
kunci kontak, misalkan kita tidak menggunakan kunci kontak, maka kabel warna merah garis hitam ini bisa kita langsung gabungkan dengan kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk di kabel warna hitam garis kuning, nah ini adalah sebagai arus pengapian keluaran dari CDI yang menuju ke bagian coil. Jadi ini adalah arus keluaran. Nah, kalau misalkan tidak ada arusnya, maka CDI-nya ini mati. Oke, jadi kita pindah. Nah, ini masuknya ke sini. Oke, paham ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebagai arusnya keluaran dari CDI sebagai arus pengapian. Ini pastikan harus ada arusnya. Kemudian untuk kabel warna hijau ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground di bagian coil, karena untuk coil juga memerlukan massa atau ground. Nah, massanya tadi sudah kita jelaskan seperti ini. Kita tempelkan ke bodi atau rangka saja. Oke. Jadi untuk di jalur pengapian saya kira sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang untuk di jalur ini satu kabel sekalian kita jelaskan di bagian ini. Ini kabel warna hijau garis oranye. Nah, ini adalah yang masuk menuju ke cok otomatis di karbu. Nah, biasanya kabelnya ini nih. Oke. Nah, ini cok otomatis. Oh, yang ini, mohon maaf. Nah, ya ini. Ya, nah ini di bagian kabel ini ada dua. Satu kabel warna hitam polos, satu kabel warna hijau garis oranye ya. Nah, ini yang dari CDI, ini yang arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Oke, paham ya untuk jalur pengapiannya seperti itu. Kalau ini bukan jalur pengapian. Oke, para brother semua, kita akan lanjut setelah ini. Ini ya sudah azan ya. Oke, mohon maaf, nanti setelah kita sembahyang kita akan lanjutkan kembali untuk jalur kelistrikannya. Oke, para brother semua, kita akan bahas sekarang tentang jalur kelistrikannya ya. Nah, di sini mohon maaf tadi di bagian kiprok atau regulator tadi tidak disampaikan untuk kabel warna hijaunya. Nah, ini di atas sebelah kiri ini adalah sama jalurnya massa atau groundnya kiprok ya. Karena setiap komponen itu memerlukan jalur massa atau ground. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Untuk jalur kelistrikannya untuk tipe motor Honda Beat karbu atau Scoopy karbu ya. Nah, di sini para brother semua kita pastikan untuk di bagian plusnya aki ini benar-benar normal. Nah, ini plus aki. Oke. Ini negatif aki. Untuk negatif ini jalurnya dari mana? Nah, ini jalur pusatnya itu di bagian dinamo starter, biasanya di sini nih, di bagian bawah ya. Di dinamo starter atau juga di sini bisa. Oke, nah ini kabel warna hijau garis putih nih, stop engine ya. Oke, paham ya seperti itu. Jadi jalur massa. Oke, kita mulai dari sikring ya. Oke, plus min aki. Nah, dari sikring untuk kabel warna merah garis hitam. Nah, ini adalah sebagai arus aki 12 volt atau arus aki plus setelah kunci kontak di-on-kan masuk menuju ke tempat sikring ini. Nah, keluarannya kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam ini nanti akan terbagi masuk menuju ke bagian sebelum switch rem, sebelum pleasure sen, ke jalur lampu yang ada di kilometer ya. Nah, ini. Oke, paham ya. Ini juga tercabang ke jalurnya cok otomatis. Oke, paham ya. Jadi keluaran dari kontak itu dibagi 3. Satu masuk ke sikring ini yang nantinya menjadi beban keluaran sikring. Ini kabel hitam, barusan jalurnya kemana-mana saja sudah kita jelaskan. Keluaran arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan, satunya masuk ke bagian pin soket CDI ke sini. Kemudian yang satunya itu masuk ke bagian relay atau bending starter. Kayak ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk di bagian jalur bending starter atau relaynya. Nah, di sini para brother semua, mohon maaf ya belepotan nih. Untuk di bagian soket bending starter, nah ini ada 4 jalur warna kabel. Kita mulai dari kabel warna merah garis hitam. Nah, merah garis hitam ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Pastikan ada arusnya di sini. Nah, kemudian untuk kabel warna kuning garis merah ini, nah ini adalah sebagai jalurnya massa
atau ground keluaran dari CDI. Jadi masanya itu dia diatur oleh CDI ini ya, paham ya, seperti itu. Nah, jadi intinya seperti ini para brother semua. Untuk kabel warna kuning garis merah ini asalnya dari mana? Oke, kita mulai dari nol ya. Asalnya itu dari arus aki 12 volt. Setelah kunci kontak di-on-kan, kabel warna merah garis hitam masuk ke bagian sikring. Nah, keluaran dari sikring ini kabel warna hitam. Nah, ini salah satunya akan masuk menuju ke bagian switch rem ya, seperti itu. Nah, dari switch rem baik itu kanan dan kiri, untuk kabel hitam salah satunya masuk ke sini ya, 1 2. Selain ke lampu yang ada di kilometer dan jalur yang ada di sebelum pressure sense seperti itu ya, masuk ke sebelum switch rem kanan kiri. Ketika kita tekan di bagian handle rem kanan atau kiri ya, seperti ini, maka untuk arusnya itu akan keluar dari switch rem ini ya, kanan dan kiri itu menjadi satu, masuk menuju ke bagian lampu rem belakang dengan kabel warna hijau garis kuning. Nah ini, oke, paham ya. Jadi akan langsung masuk menuju ke bagian lampu rem belakang. Nah, sebelum masuk ke bagian lampu rem belakang untuk kabel warna hijau garis kuning ini, itu akan ada cabangannya atau dibuat cabangan masuk ke jalur tombol starter. Jadi keluaran switch rem kanan dan kiri, satu masuk menuju ke ke lampu rem belakang, terus yang satunya itu masuk menuju ke sebelum tombol starter. Nah, jadi ketika kita tekan di bagian tombol starter, nah maka arusnya akan keluar dari tombol starter ini dengan warna kabel kuning garis hijau. Oke, paham ya. Jadi ketika kita tekan di bagian ini, maka arus cabangan dari switch rem kanan dan kiri ketika kita tekan seperti ini, keluar arus masuk ke lampu rem belakang satu, terus satu lagi masuk ke sini. Nah, kemudian ini kita tekan dengan syarat di bagian handle rem ini kita tekan ya, baik itu kanan kiri. Nah, ini kita tekan, maka arusnya akan keluar melalui kabel warna kuning garis hijau. Nah, kabel warna kuning garis hijau ini tetap arus aki ya, 12 volt. Keluaran dari switch rem. Kita tekan di bagian tombol starter ini. Itu pastikan untuk arusnya benar-benar masuk ke sini. Ke bagian pin soket CDI. Nah, masuknya ke sini ya. Kuning garis hijau. Nah, di bagian pin soket CDI ini itu akan dibuat atau diatur dengan CDI ini menjadi massa ya. Oke, paham? Menjadi massa. Nah, ini keluarannya kabel warna kuning garis merah. Jadi untuk kabel warna kuning garis hijau ini adalah arus aki 12 volt. Setelah kunci kontak di-on-kan, masuk ke jalur kabel warna merah garis hitam di sikring, keluaran sikring kabel warna hitam. Nah, kemudian keluaran dari sikring itu masuk menuju ke ke sebelum switch rem kanan dan kiri. Nah, ketika kita tekan di bagian switch rem ketika kita tekan di bagian handle rem kanan dan kirinya, maka untuk arus akinya itu akan keluar dari switchnya itu menuju ke bagian lampu rem satu, terus satu lagi cabangannya masuk menuju ke bagian tombol starter. Nah, ketika kita tekan di bagian handle rem kanan dan kiri dan tombol starter itu kita tekan, nah maka untuk arus akinya itu akan terhubung masuk menuju ke bagian pin soket CDI. Nah, dari CDI ini itu akan dirubah menjadi massa, keluarannya kabel warna kuning garis merah. Nah, kabel warna kuning garis merah ini akan masuk menuju ke bagian pin soket yang ada di relay starter ini. Oke, paham ya? Apabila ada yang kurang dipahami, tanyakan saja di kolom komentar, silakan. Nah, kemudian untuk kabel warna merah besar, nah di sini ada kabel warna merah besar satu, terus kabel warna merah garis putih ya. Untuk merah besar ini langsung dari plus aki ke sini. Ini tanpa ada terhubung kemana-mana, jadi arusnya langsung masuk dari plus aki masuk ke relay ini. Terus untuk kabel warna merah garis putihnya ini adalah arus aki keluaran dari relay atau bending starter yang menuju ke tempat dinamo starter, seperti itu. Oke, untuk jalur kelistrikan di bagian tombol di bagian elektrik starter itu sudah kita bahas.
Nah sekarang untuk di bagian kelistrikan lampu utama ya, itu awalnya dari sini nih, kabel warna kuning masuk menuju ke kiprok di bagian bawah sebelah kiri. Tadi sebetulnya sudah kita jelaskan. Nah kemudian dari kiprok setelah ditahan melalui kabel warna kuning ini akan masuk menuju ke bagian saklar on off lampu utama dan senja. Jadi kabel kuning ini fungsinya untuk lampu utama jarak jauh dan dekat, dan juga lampu senja depan belakang. Nah ini ya, ini keluaran dari kiproknya. Setelah ditahan kiprok masuk ke sini. Nah ketika kita coba tekan seperti ini posisi off, kita ke jalur senja. Nah maka untuk keluaran dari saklar senja ini itu kabel warna coklat. Nah kabel coklat ini adalah arus keluaran dari saklar senja ya. Ini untuk kabel coklat ini jalurnya akan terbagi menuju ke senja depan dan senja belakang. Oke, jadi untuk senja depan dan belakang arusnya dari sini, kabel warna coklat. Kuning arus masuk, kabel warna coklat arus keluaran dari saklar senja menuju ke lampu depan senja dan lampu belakang senja. Nah kemudian untuk arus lampu utama tetap sama, aslinya kabel warna kuning asalnya ya. Nah ini asalnya kabel kuning dari kiprok itu sama dengan jalur senja, masuk menuju ke saklar on off. Ketika kita di on kan di bagian saklar on off ini, maka untuk arusnya itu akan keluar dari saklar ini menuju ke saklar jarak jauh dekat dengan kabel warna biru garis putih. Nah dengan kabel ini. Nah untuk kabel warna biru garis putih ini pastikan para brother semua arusnya sampai berada di sini. Nah kemudian ketika kita tekan di bagian handle rem di bagian saklar jarak jauh dekat ini ke arah jarak dekat, maka arusnya akan keluar melalui kabel warna putih menuju ke lampu jarak dekat, lampu utama. Jadi kita tekan di bagian saklar ini ke jarak dekat, maka arusnya akan keluar melalui kabel warna putih ini masuk menuju ke lampu utama jarak dekat. Nah ketika kita tekan di bagian saklar jarak jauh ini, maka untuk arusnya itu akan masuk menuju ke jalur lampu jarak jauh melalui kabel warna biru ini nih ya. Dan untuk kabel warna biru ini itu dibuat dua cabangan, satu masuk ke jalur lampu yang ada di kilometer sini satu, terus yang satunya masuk menuju ke lampu utama jarak jauh. Jadi untuk jalur saklar jarak jauh keluarannya dibagi dua, satu masuk ke sini ya, satu lagi masuk ke lampu utama jarak jauh. Kemudian untuk kabel warna biru garis putih ini adalah arus keluaran yang masuk ke saklar jarak jauh yang dari saklar untuk lampu utama. Oke, saya kira paham untuk jalur lampu. Dan di setiap lampu utama, baik itu lampu senja, pastikan di situ ada kabel warna hijau nempel ke bodi atau rangka motor ya. Atau misalkan bisa kita jadiin satu dengan jalur masanya sen, seperti itu, nggak masalah. Nah kemudian untuk di jalur tombol stator tadi sudah ya. Di sini biasanya ada dua kabel, hijau garis kuning dan kuning garis hijau ya. Nah, hijau garis kuning ini adalah jalurnya keluaran dari switch rem ketika kita tekan seperti ini. Kemudian untuk kabel warna kuning garis hijaunya adalah arus keluaran dari tombol stator menuju ke CDI. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian untuk di bagian saklar sen, nah di sini para brother semua, untuk di jalur saklar sen, nah di sini ada tiga warna kabel. Satu kabel warna epoxy, kemudian yang kedua adalah kabel warna biru muda ya, biru muda. Oke, biru muda. Kalau ini biru tua ya. Oke, jelas ya. Ini biru muda. Ini untuk biru muda adalah jalurnya yang jalur sen kanan, baik itu depan dan belakang. Terus untuk satu lagi kabel warna oranye ini adalah jalurnya untuk sen kiri. Oke, untuk kabel warna epoxinya ini adalah arus keluaran dari pleasure sen. Oke, kita bahas ulangi. Untuk kabel warna epoxy ini
adalah sebagai arus keluaran dari pressure sen, karena di bagian pressure sen itu biasanya di sini ya, di bagian bawah ini nih ya, itu di pressure sen ada kabel warna hitam dan kabel warna epoxy. Nah, kabel warna hitam itu adalah jalurnya dari sikring tadi yang sudah kita jelaskan, sedangkan kabel warna epoxy ini adalah arusnya keluaran dari pressure sen, nah masuk menuju ke bagian saklar sen ini. Nah, kemudian ketika kita tekan di bagian saklar sen ini ke arah kiri, maka arusnya akan keluar melalui kabel warna oranye. Nah, ini menuju ke jalur lampu sen bagian kiri, depan, belakang. Intinya untuk oranye ini adalah jalur sebelah kiri ya, baik depan dan belakang. Nah, kemudian tentunya di bagian lampu sen itu ada satu kabel warna hijau, itu pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, kemudian untuk yang warna biru muda ini di bagian tengah ini adalah arus keluaran dari saklar sen kanan. Nah, ketika kita tekan di bagian saklar sen kanan ini ke arah sebelah kanan, maka arus lampu sen itu akan masuk menuju ke bagian jalur sen kanan. Dan juga untuk sen kiri dan kanan biasanya masuk ke sini satu ya untuk arusnya yang ada di kilometer. Oke, paham ya? Jadi cabangannya masuk ke sini satu, untuk sen kiri ya arah kiri, untuk sen kanan juga ya sen kanan, seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya untuk di bagian klakson. Oke, satu lagi di klakson nih, belum kita jelaskan. Nah, untuk di jalur klakson di sini para brother semua, untuk kabel warna hitam ini adalah arusnya yang langsung dari keluaran sikring tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kunci kontak on melalui sikring, keluar kabel warna merah garis hitam. Nah, keluaran dari merah garis hitam itu masuk menuju ke sikring dulu ya. Nah, dari sikring keluar kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitamnya masuk ke bagian pin soket ini nih, klakson ya. Nah, kemudian untuk kabel warna hijau muda di bagian tombol klakson ini adalah sebagai pemutus arus saja ya, pemutus arus akinya nih. Jadi ketika kita tekan di bagian ini baru terhubung untuk arus akinya, dan kalau misalkan kita tidak tekan ini tidak akan terhubung. Nah, kabel warna hijau muda ini akan masuk menuju ke tempat klaksonnya langsung. Dan di bagian tempat klakson itu ada satu jalur kabel ya, itu pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi intinya setiap komponen itu memerlukan jalur massa atau ground. Lampu utama, CDI, sen, klakson, ya, lampu rem dan yang lainnya, termasuk coil. Oke, untuk di jalur ini sudah semua ya. Oke, saya kira seperti itu para brother semua untuk jalur pengapian dan kelistrikan untuk tipe motor Honda Beat Karbu ya. Nah, kalau ini untuk jalur lampu, nah ini kabel warna coklat, itu ada kabel warna coklat ya. Kabel warna coklatnya adalah sebagai arus keluaran dari saklar senja. Nah, ini jelas ya. Oke. Kemudian untuk kabel warna hijau garis kuningnya adalah arus aki 12 volt keluaran dari switch rem yang tercabang ke tombol starter sebelum tombol starter. Kemudian kabel warna hijaunya, nah ini ada kabel warna hijau polos adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Oke, paham ya? Jadi seperti itu. Dan ketika ada para brother semua pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kita belajar bersama di situ. Dan jangan lupa ya, mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa bermanfaat ilmunya bagi siapa saja yang melihat video di Sidik Nuryaden channel. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam otomotif.